Nah ini kita udah nyampe di komplek wisata apa ya, Taman Purbakala Intisari yang berada di Kota Kuningan. Isi buku tamu dulu. Ada buku tamu, silakan duduk Pak. Ya. Aduh. Situs Taman Purbakala Cipari ini merupakan salah satu objek wisata budaya yang ada di Kabupaten Kuningan dan merupakan salah satu peninggalan prasejarah atau praaksara, Pak. Oh gitu, iya. Masa prasejarah disebut masa praaksara karena masa itu orang belum mengenal huruf atau tulisan. Oh iya. Adapun awal penemuan, secara letak geografis, Museum Situs Taman Purbakala Cipari terletak di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Oh iya. Dengan luas area kurang lebih 7.000 meter persegi. Iya. Dan yang digali itu baru 2.500 meter persegi. Oh yang baru Yang tinggal banyak 2.500 meter persegi. Itu ada pun awal penemuan pada tahun 1971. Iya. Itu salah seorang petani yang menggarap tanah di sini yang bernama Pak Wijaya. Iya. Beliau menemukan sejenis batuan. Iya. Batuannya ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Oh gitu. Temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Iya. Di sini diadakan penggalian percobaan pada tahun 1972 dan inilah foto. Oh ini foto-fotonya nih. Jadi waktu penggalian percobaan tahun 1972 yang dinamakan petik kubur batu itu, Pak. Iya. Yang tadi ada di lokasi taman di sana, Iya. itu yang sebelah timur. Iya. Petik kubur batu itu merupakan temuan awal situs Taman Purbakala Cipari pada tahun 1972. Temuan itu dilaporkan juga ke salah satu lembaga yang ada di Jakarta. Yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang berpusat di Jakarta. Iya. Di sini diadakan penelitian kembali dan juga penggalian total, yang mana dari luas 7.000 meter persegi baru 2.500 meter persegi yang digali atau yang ada di depan sana, Pak. Iya. Oh yang di sekitar ini ya? Ya sekitar yang depan sini, Pak. Iya. Nah kita lihat tuh. Ini yang di Nah ini ada penari kecil ini. yang dikelilingi pagar batu Ya. ini atau lokasi ini lokasi yang tidak digali. Iya. Ya. Oh ya. Adapun hasil penggalian pada penggalian total tahun 1975 Iya. itu langsung oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA Iya. dan juga dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Itu menemukan kembali petik kubur batu yang kedua yang sebelah barat sini. Oh itu tuh Kan ada dua. Ada dua ya. Ya, yang sebelah timur yang tahun 1972. Nah, itu batu Sementara kubur. Yang sebelah barat Itu batu yang kubur, di kotak ini Iya ada dua. tahun 1975. Iya. Yang mana selain peti kubur batu juga temuan benda-bendanya yang sekarang tersimpan di etalase itu. Iya. Nah itu. Jadi benda-benda dalam ini merupakan hasil-hasil penggalian, hasil ekskavasi pada tahun 1975 itu. Iya. Adapun yang di luar sana, di sini ada peti kubur batu yang peninggalan megalitikum zaman Batu Besar. Iya. Itu digunakan sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah. Iya. Yang mana di dalamnya seharusnya memang ditemukan kerangka atau fosil, Pak.
Tapi dengan adanya keasaman tanah yang tinggi, Iya. subur dan gembur, sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Jadi tidak ditemukan kerang atau Oh fosil gitu. manusianya. Iya, jadi fosilnya nggak ditemukan. Tidak Pak, ya? ditemukan, Pak. Iya. Itu dengan salah satu faktor karena Cipari ini keasaman tanahnya tinggi. Hmm, Sedangkan yang ada sebelah timur, Iya. mungkin dari sini bisa dilihat lebih jelas, Pak. Di sana ada tumpukan-tumpukan batu yang dinamakan altar batu atau punden berundak. Oh iya iya. Betul. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak-undak Iya. digunakan sebagai tempat untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyang. Oh jadi buat ini ya, buat ritual ya. Ritual betul, Iya, upacara pemujaan itulah. Iya iya. Bahkan di sana ada batu lebar yang di atas, yang di bawahnya ada batu kecil, yang ditopang oleh batu kecil, itu yang dinamakan dolmen atau batu meja. Iya iya. Jadi dolmen atau batu meja adalah batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya, itu digunakan sebagai tempat penyimpanan sesaji. Iya. Dan di sana juga, jadi mungkin kalau Bapak udah naik, di sana ada batu yang berlubang, Pak. Oh iya iya, saya lihat tadi. Ya. Itu kalau yang lubangnya satu, dinamakan lumpang batu. Kalau yang lubangnya banyak, dinamakan batu dapon. Oh iya iya iya. Dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi. Digunakan untuk menumbuk, meracik, dan meramu pada masa-masa itu. Oh iya iya. Lalu di sini juga ada batu yang melingkar. Oh iya. Ya, batu yang melingkar itu yang dinamakan batu temu belang. Mungkin kalau untuk semua tercover bisa dari sini, Pak. Iya. Bawahnya. Mari. Nah, kita ini biar kita kelihatan jelas ya dari sini. Jadi batu yang melingkar yang di tengahnya ada batu yang Oh, itu ya. satunya, itu yang dinamakan batu temu belang. Jadi batu temu belang itu susunan batu yang melingkar yang berkesinambungan digunakan sebagai tempat berkumpul bermusyawarah pada masa itu. Oh ya. Jadi cara-cara hidup manusia prasejarah atau praaksara di sini ada indikasi hidupnya udah maju, udah modern yang dinamakan Homo sapiens. Iya iya. Orang yang udah cerdas, sudah pintar itu. Iya iya iya. Lalu batu tinggi besar yang ada di depan kita ini, Iya iya. ini yang dinamakan batu menhir. Menhir ya. Menhir. Jadi batu menhir itu batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit. Itu difungsikan untuk pemujaan pada masa itu. Yang mana menurut hasil penelitian pada masa prasejarah atau praaksara, Ada batu menhir. orang udah mengadanya kepercayaan ada dua. Yang pertama animisme, yang kedua dinamisme. Dinamisme ya. Yang mana animisme itu percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya. Lalu kalau dinamisme itu percaya terhadap benda. Dan di sini juga dengan adanya temuan benda-bendanya seperti ada kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, dan juga ketemuan gerabah-gerabah dan perunggu. Iya iya. Sehingga menurut analisa tipologi, stratigrafi, dan penelitian, itu Cipari pernah mengalami dua masa zaman. Dua masa peralihan, akhir Neolitikum ke awal perunggu, itu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Iya iya. Jadi 3000 tahun yang lalu, di sini sudah ada peradaban kehidupan manusia yang cara hidupnya udah maju atau modern, yang dinamakan Homo sapiens itu. Oh iya iya. Ya, betul. Dan juga secara garis besar, Museum Situs Taman Purbaka Cipari ditemukan pada tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu. Lalu penggalian dan merupakan penggalian percobaan. Dilanjutkan dengan penggalian total pada tahun 1975 oleh arkeolog-arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Pada tahun 1976 pembangunan gedung museum, dan tepatnya pada tanggal 23 Februari 1978 diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Tayyip. Oh gitu. Itulah mengenai secara garis besar keberadaan Museum Situs Taman Purbaka Cipari. Iya iya. Mungkin itu lebih jelas. Nanti kita lihat-lihat ke dalam. Di dalam benda-bendanya sehingga kalian bisa di. Iya iya. Ya, terima kasih banyak nih Pak penjelasannya Pak. Nantinya. Nah itu teman-teman yang mau datang ke sini mau melihat ya peninggalan bersejarah lah. Ini masih ada ya, masih tersimpan dengan baik di sini. Nah itu kita lihat. Nah sekarang kita akan masuk ke ini apa namanya, ke dalam museum.
situasi atau kondisi museum di dalam museum. Itu semua penemuan tersimpan baik di termasuk juga foto-foto semacam foto dokumentasi. Seperti ini loh. Museum, di dalam museumnya seperti ini ya. Kondisi museum seperti ini. Inilah mungkin seperti ini ya, ilustrasi dari manusia yang dulu yang hidup di zaman batu dulu ya, yang diperkirakan sekitar antara 2500 sampai 3000 tahun yang lalu. Ini adalah patung yang terdapat di Museum Purbakala Cipari di Kabupaten Kuningan, di Kota Kuningan. Nah, ini foto proses penggalian ya, excavation proses pada saat penggaliannya. Mungkin diilustrasikan pada masa itu ya seperti inilah, diilustrasikannya zaman purbakala atau sekitar 3000 tahun yang lalu, dan masih menggunakan ya bahan-bahan yang ada di alam pada masa Homo sapiens. Nah, ini jadi kapak batu itu fungsinya banyak ya. Untuk alat berburu, untuk alat melindungi diri dari mungkin dari binatang zaman dulu kan ya, bisa jadi senjata. Nah itu. Nah, ini masih ada kapak batu lagi nih. Ini posisi penemuan ini gelang batu ini. Waktu ditemukan posisinya seperti ini, Pak. Oh, nih. Penempatannya disamakan. Iya. Pada saat ditemukan seperti ini. Jadi nggak dirubah, Pak ya? Seperti ini ya? Ya. Nah ini tuh lihat kapak batu dari yang ukuran yang agak besar sampai yang kecil ada. Nah kita udah semua lihat. Nah, ini yang tadi belum mungkin. Ini juga kapak batu. Dan ini yang menunjukkan waktu proses penggalian kapak ini terjepit oleh akar. Oh. Jadi menunjukkan waktu penggalian. Penggalian dari iya. Posisinya. Kapaknya terjepit sama ini. Pada saat ditemukan posisinya terjepit oleh semacam ranting apa kayu lah. Akar ya. Akar ya. Iya. Akar. Itu. Nah ini ada kapak batu. Ini ada tempat sayur ya. Ini gambaran. Nah, itu kan kelihatannya. Ini
kayak semacam ini sambungan batu. Karena pada saat ditemukan itu kan memang sudah pecah. Digabungkan. Makanya disatukan kembali atau digabungkan. Nah ini karena mungkin usianya itu udah cukup tua ya, udah ribuan tahun, 3.000 tahun. Ya sekitar 3.000 tahunan. Waduh. Nah, ini hal yang luar biasa ya. Benda-benda usia 3.000 tahun. Kalau dihitung abad ya 30 abad deh. Dan ini kapak-kapak batu. Nah, ini kapak batu. Yang di situs Purwakarta ini. Iya. Ini salah satu peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru Neolitikum. Oh ini. Kenapa benda-benda di situs Taman Purwakarta ini kecil-kecil ya? Hasil penelitian ada 3 fungsi, Pak. Iya. Yang pertama digunakan sebagai bekal-bekal kubur, sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu waktu penggalian. Iya. Yang kedua sebagai benda-benda upacara mengatur kepercayaan, dinamisme percaya terhadap benda. Iya. Yang ketiga digunakan untuk alat. Jadi 3 fungsi itulah kenapa benda-benda di situs Taman Purwakarta ini kecil-kecil. Iya, kecil. Nah ini tuh lihat ya, kapak batu tuh, yang berhasil ditemukan di sini. Tuh, lihat ini. Wah, ini yang lebih unik nih. Perunggu, Pak. Ini bukan batu tapi perunggu ya. Perunggu. Nah ini. Jadi udah ada peralihan massa dari batu ke perunggu ya. Iya. Ini sisa-sisa Nah, ini gelang batu, Pak. Nah ini gelang batu. Yang masih utuh juga bahkan ada di. Dari bahannya dari Itu jenis batuan. Batuan. Ada batuan kalsedon, ada batuan jasper, itu jenis batuan untuk membuat. Nah ini penemuan ini asalnya dari sini Pak ya? Ya betul, dari luar sana, Pak. Dari luar ya ini ya? Betul, dari lubang-lubang di lokasi 2.500 meter persegi, Pak. Iya. Oh ada kapak batu. Mohon maaf ini sudah pecah-pecah lalu digabungkan, Pak. Oh iya ya. Kalau pada saat ditemukan posisinya tuh dalam kondisi pecah, jadi ini yang udah disatukan ya. Nah, karena nggak kelihatan karena bayangan. Nah, ini namanya kekeb. Kekeb itu semacam penutup, Pak. Penutup ya. Ada gagangnya, Pak. Oh iya semacam penutup ya. Ini fungsinya sebagai alat masak apa? Ini secara global, gerabah-gerabah situs Taman Purwakarta ini digunakan sebagai alat-alat untuk rumah tangga. Iya. Nah itu kita lihatkan. Nah ini benda-benda yang berhasil ditemukan di sini apa ya? Kita lihat lagi itu. Ini ada pendil apa? Kalau zaman sekarang sebenarnya kebelang apa? Pendil. Ini kalau dilihat dari usianya ini ribuan ya Pak? Jadi masa Neolitikum bahwa perunggu itu yang berkisar antara 1.000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Wah, ini usianya udah hampir 3.000 tahun ini. Nah ini usianya udah hampir, ya diperkirakan ya, ini 3.000 tahun ini. Nah ini gelang batu yang mungkin dari yang tadi itu ini mungkin yang lebih sempurna ya Pak ya. Maksudnya bentuknya walaupun retak tapi bentuknya masih ya utuh ya. Ini salah satu ini dari perunggu ini. adanya perhiasan dengan gelang batu. Ini perunggu. Nah ini sudah saat masuk zaman perunggu ya. Sehingga ada indikasi peralihan masa. Iya. Dari batu atau masa Neolitikum ke masa undang itu perunggu. Iya. Itu yang berkisar antara 1.000 sampai 500 tahun. Sebelum Masehi ya. Berarti kalau dihitung dari sekarang itu 2.500 sampai 3.000 Sampai 3.000 tahun. Iya, 3.000 tahun yang lalu. Waduh, cukup tua. Juga yang hasil pengkajian setelah digabungkan kembali secara garis besar atau global, gerabah-gerabah itu digunakan untuk alat sehari-hari atau masak. Tempat sayur mungkin dulu fungsinya alat ini. Nah, ini
penjelasannya cukup detail di sini buat teman-teman yang mau lebih jelas lagi bisa datang. Dengan pas apa, maaf Pak? Dengan pas apa? Nama saya Pak Rokiman. Oh, bisa ketemu Pak Rukun di sini kalau mau cari informasi ya. Saya juga datang ke sini karena memang penasaran. Jadi seperti dari Ya. pengunjung Iya. datang ke situs Purwakarta Cipari ini, baik Iya. dari sekolah-sekolah SD, SMP, Ah, ah. lalu mahasiswa barangkali. Iya, iya.